Mei 2026, sebuah kapal ekspedisi yang baru kembali dari Antartika tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian dunia. Awalnya hanya beberapa penumpang yang demam, lalu satu persatu mulai mengalami sesak napas berat, dan dalam hitungan hari, 3 orang meninggal dunia. Kasus ini langsung menarik perhatian dunia karena tentu saja kita masih trauma dengan wabah COVID-19 yang dampaknya bahkan masih terasa hingga sekarang. WHO turun tangan. Negara-negara mulai melacak penumpang kapal. Bandara melakukan monitoring dan nama satu penyakit lama kembali muncul ke permukaan. Selamat datang di channel Tentang Dunia. Hantavirus. Bukan COVID, bukan Ebola, tapi virus lain yang selama puluhan tahun hidup diam-diam dekat manusia. Kasus ini terjadi di kapal pesiar ekspedisi MV Hondius, kapal Belanda yang berlayar dari Amerika Selatan menuju Antartika dan Atlantik Selatan. Yang membuat dunia khawatir bukan jumlah korbannya, tapi dugaan bahwa virus yang terlibat mungkin adalah Andes hantavirus, salah satu strain langka yang diduga bisa menular antar manusia. Kenapa? Karena Andes hantavirus adalah satu-satunya hantavirus yang punya bukti cukup kuat bisa menular antar manusia dalam kontak dekat. Ini pernah terjadi dalam outbreak keluarga di Argentina dan Chile pada akhir 1990-an dan 2010-an. Itulah kenapa kasus kapal pesiar pada bulan Mei 2026 langsung memicu perhatian global. Banyak ilmuwan khawatir, apakah ini melibatkan Andes virus lagi? Kapal adalah kombinasi sempurna dari ruang tertutup, ventilasi terbatas, kontak lama, dan isolasi geografis. Untungnya sampai sekarang belum ada bukti hantavirus memiliki kemampuan penyebaran seefisien COVID. Karena biasanya hantavirus tidak seperti itu. Selama puluhan tahun, hantavirus dikenal sebagai penyakit dari tikus. Virus ini menyebar lewat partikel kecil dari urin, air liur, atau kotoran tikus yang mengering lalu terhirup manusia. Dan seringkali manusia bahkan tidak sadar sedang menghirupnya. Membersihkan gudang tua, membuka kabin lama, menyapu loteng, camping di area liar, semua terlihat normal. Sampai beberapa hari kemudian, demam datang, tubuh mulai nyeri, lalu paru-paru perlahan dipenuhi cairan dan korban mulai kesulitan bernapas. Hantavirus adalah salah satu penyakit dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Pada beberapa jenisnya, fatalitas bisa mencapai lebih dari 30%. Tapi anehnya, virus ini jarang menjadi pandemi global. Karena berbeda dengan COVID. COVID menyebar lewat udara antar manusia, sedangkan hantavirus biasanya tersembunyi di alam. Dia bukan virus kerumunan. Dia seperti jebakan. Kisah hantavirus sendiri bisa dibilang dimulai dari perang. Tahun 1950-an, Perang Korea. Ribuan tentara PBB tiba-tiba mengalami demam tinggi, pendarahan, dan gagal ginjal misterius. Penyakit ini membingungkan dokter militer, karena penyebabnya tidak jelas. Virusnya belum dikenal, dan banyak korban jatuh begitu saja di tengah perang. Belakangan ilmuwan menemukan bahwa penyakit itu berhubungan dengan tikus liar di sekitar Sungai Hantan, Korea Selatan. Dari situlah nama hantavirus berasal. Tapi saat itu, dunia masih menganggap penyakit ini sebagai masalah regional Asia. Belum ada yang benar-benar sadar bahwa keluarga virus ini ternyata tersebar hampir di seluruh dunia. Dan dunia modern pertama kali benar-benar mengenalnya pada tahun 1993. Lokasinya di Four Corners, wilayah perbatasan Arizona, New Mexico, Utah, dan Colorado di Amerika Serikat.
Anak-anak muda yang sehat tiba-tiba meninggal karena gagal napas misterius. Dokter pun kebingungan. Awalnya dikira flu berat, lalu pneumonia aneh. Bahkan sempat muncul ketakutan tentang senjata biologis. Tapi investigasi CDC menemukan sesuatu yang berbeda. Seekor tikus kecil bernama deer mouse. Tikus itu membawa virus baru yang kemudian dikenal sebagai Cynombre virus. Dan dari situlah istilah hantavirus pulmonari syndrome lahir. Peneliti kemudian menemukan sesuatu yang mengejutkan. Outbreak itu ternyata dipicu perubahan lingkungan. Fenomena El Nino menyebabkan hujan meningkat, rumput tumbuh lebih banyak, dan populasi tikus pun melonjak. Dan ketika populasi tikus naik, peluang manusia terpapar virus ikut meningkat. Sejak saat itu, berbagai strain hantavirus ditemukan di dunia. Di Asia dan Eropa, hantavirus lebih sering menyerang ginjal. Sedangkan di Amerika, virus ini lebih sering menyerang paru-paru. Lalu muncul satu strain yang membuat ilmuwan ekstra waspada, Andes hantavirus. Virus ini ditemukan di Amerika Selatan. Dan berbeda dengan hantavirus lain, Andes diduga mampu menular antar manusia dalam kontak sangat dekat. Itulah kenapa outbreak kapal pesiar tahun 2026 ini langsung membuat WHO bergerak cepat. Organisasi Kesehatan Dunia mulai melakukan investigasi internasional. Penumpang kapal dilacak, kontak erat dimonitor. Negara-negara yang menerima penumpang mulai melakukan pengawasan kesehatan. Amerika Serikat memonitor beberapa penumpang di berbagai negara bagian. Swiss mengkonfirmasi kasus terkait perjalanan kapal. Afrika Selatan ikut menangani pasien yang sempat transit. Karena dunia tahu, ketika sebuah virus misterius muncul di ruang tertutup internasional, semuanya harus bergerak cepat. Untungnya sampai sekarang WHO masih menilai risiko globalnya masih sangat rendah. Belum ada bukti bahwa hantavirus bisa menyebar secepat COVID. Tapi kasus ini tetap menjadi pengingat penting, bahwa ancaman pandemi tidak selalu datang dari kota besar. Karena ia bisa datang dari gudang tua, dari tikus yang hidup di dekat manusia, atau dari kapal kecil yang berlayar jauh di ujung dunia. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Hal paling penting adalah menghindari paparan kotoran hewan pengerat. Jangan langsung menyapu ruangan tertutup yang lama tidak dipakai, karena menyapu bisa membuat partikel virus berterbangan di udara. Basahi dulu area dengan disinfektan. Gunakan masker dan sarung tangan. Pastikan ventilasi terbuka. Simpan makanan dengan baik agar tidak mengundang tikus. Dan jika setelah kontak dengan area penuh hewan pengerat, muncul demam, nyeri otot, atau sesak napas, jangan anggap itu flu biasa. Karena hantavirus bergerak cepat dan seringkali terlambat disadari. Di dunia modern, kita terbiasa takut pada sesuatu yang terlihat besar. Padahal, kadang ancaman paling mematikan bersembunyi dalam debu yang nyaris tak terlihat. Meski sampai hari ini, hantavirus tetap berbeda dari COVID. Virus ini tidak mudah menyebar lewat udara antar manusia. Sebagian besar kasus tetap berasal dari paparan tikus, gudang tua, kabin kosong, loteng berdebu, atau area yang dipenuhi kotoran hewan pengerat itu. Dan justru itu yang membuat hantavirus terasa menakutkan, karena ia tidak datang bersama keramaian. Tidak selalu muncul di kota besar. Kadang-kadang ia datang diam-diam dari tempat yang terlihat biasa. Hantavirus masih terus dipelajari, karena dunia sadar, ketika manusia mengubah lingkungan, ketika hutan menyusut, ketika perubahan iklim mengubah populasi hewan, virus-virus lama bisa muncul kembali. Dan kadang, mereka muncul ketika dunia merasa semuanya sudah aman.